Bapak Pak Bu ini. Oke, kita lanjut. Ya, untuk kenakalan tadi kita sebenarnya udah kapok lah istilahnya, bukan kapok lagi, cuma udah pengen berubah haluan. Makanya saya berhenti di ikut mertua, pertama ikut mertua di Jawa Timur. Jadi di sana kebenaran ikut orang tua di pihak istri, jadinya kita belum punya rumah dan saya ada peluang untuk bikin rumah di daerah saya sendiri, di daerah Purworejo. Makanya saya balik ke Purworejo. Begitu rumah jadi, saya bingung lagi mau apa kerjaan saya. Pertama saya mulailah dengan guru bangunan. Tapi begitu hari demi hari, saya cuma connect. Jadi kalau tukangnya laku, connectnya juga nggak laku. Makanya saya berubah lagi. Pengen apa? Pengen jualan. Sekarang jualan sudah berjalan. Saya jualan mie ayam di dekat yang punya akun ini, Raju. Kita jualan mie ayam. Sudah berjalan 1 tahun, ternyata masih ada kendala lagi karena ada COVID. Sedangkan untuk permodalan, karena dulu saya nggak bisa menyimpan dana yang saya punya itu, akhirnya saya utang bank kan untuk pembuka modal tadi, usaha tadi. Makanya saya terpuruk karena punya utang bank, sedangkan jualannya begitu ada COVID bukan melorot lagi, tapi sudah total stop. Istilahnya dari 10 yang laku paling 2-3, makanya kita nggak bisa nyicil bang, nggak bisa buat hidup. Terpaksalah mikir lagi untuk putar haluan lagi. Ternyata sebelum kita berpikir, saya kena godaan yang lebih berat. Istilahnya saya kena penyakit stroke. Ya mungkin karena pola pikir yang terlalu Berat. Istilahnya kan terberatkan dengan pikiran ekonomi, jadinya ya stroke Desember tahun 2000 ya berarti ya. Sekitar 2000 Desember 2020. ya 20 saya stroke. Itu pun kita nggak bisa untuk istilahnya untuk berobat pun kita, padahal negara pun kita sediakan untuk kita berusaha. Saya coba cari jam kesda, tapi ternyata itu Desember itu di daerah saya masih banyak-banyaknya kasus COVID. Jadi rumah sakit umum daerah dikhususkan untuk COVID. Jadi sedangkan jam kesda yang bisa menerima cuma rumah sakit pemerintah daerah. Jadinya saya gagal ambil itu. Akhirnya cuma ya terapi-terapi yang murah meriah lah. Istilahnya pijet-pijet yang istilahnya bisa dikumpulin sedikit-sedikit untuk membayar tukang pijetnya. Sampai ya 10 kali saya pindah lagi karena terlalu merepotkan orang untuk mengantorkan saya untuk kembali ke pijet tadi karena jauh jaraknya. Saya cari yang dekat, ya berjalan 10 kali lagi, ternyata kok untuk reaksi di kesehatan itu agak lambat kalau di terapi pijat itu. Makanya sekarang sudah gak punya apa-apa, yang untuk dialokasikan dana saya sudah nggak ada. Saya punya 2 motor, saya gadekan untuk biaya hidup dan biaya terapi saya. Ternyata itu juga nggak bisa cukup. Akhirnya saya paksa istri dan anak saya untuk kerja, sedangkan kita masih sewa untuk tempat tinggal saya itu ya cuma 3x3 lah. Itu sebenarnya buat warung, tapi karena daripada saya pindah-pindah dan harus istilahnya ngangkat-angkat barang yang saya nggak bisa kerjakan sendiri karena stroke saya bukan stroke yang parah, tapi sudah setengah badan saya nggak bisa bergerak lincah istilahnya. Makanya saya bertahan di situ dan kebenaran istri saya
juga masih tetap pengen di situ karena pengen kebebasan itu enggak di rumah yang ditempatin orang tua saya sendiri, makanya masih mau bayarin kontrakannya, saya tidurnya di situ. Jadi makan pun kadang cuma dikasih sama tetangga. Kita bisa masak, cuma masaknya cuma masak nasi. Jadi yang lain-lain kita misalnya beli sayur, yang kita bisa masak ya cuma bisa goreng telur, goreng apa, cuma itu aja buat bertahan hidup. Saya ikhlas dan saya istilahnya menyadari kalau saya itu nggak bisa punya penghasilan karena sudah nggak bisa kerja. Untuk jualan pun karena jualan saya sekarang lagi kena istilahnya nilai daya beli masyarakat yang menurun drastis, makanya daripada saya buang-buang bahan dagangan saya tutup dulu total. Jadi kontrakan saya cuma sekedar buat tidur aja. Jadi untuk dagangannya saya nggak bikin lagi. Sebenarnya dagangan saya pun termasuk yang sudah punya langganan, karena saya mie-nya aja saya bikin sendiri. Dan langganan saya ini bukan saya mengunggulkan diri saya sendiri, cuma yang dia bilang merasa cocok dengan hasil masakan saya. Jadi mie bikin sendiri, terus nilai bumbu yang kita terapkan juga terlalu pelit, jadi masih merasakan rasa bumbu. Jadi langganan saya banyak yang tanyakan, kok kenapa nggak jualan lagi? Cuma tangan saya belum bisa untuk bergerak sendiri untuk jualan itu. Jadi karena stroke saya belum jalan, masih bisa. Cuma tangan saya untuk istilahnya melayani atau menali-nali plastik itulah, bungkus plastik itu kan, masa orang beli makan di situ semua kan ya nggak mungkin kan, pasti ada yang dibungkus bawa pulang, ada yang itu saya belum bisa untuk ngiket aja di plastik aja belum bisa, karena tangan kiri saya itu masih belum bisa bergerak normal gitu. Makanya saya tutup aja lah. Oh ya Pak, untuk saat ini itu status nggak punya rumah tetap atau saat ini masih ngontrak atau gimana Pak? Untuk rumah tetapnya saya sendiri belum tahu ya, karena benar rumah yang ini itu yang biayanya itu dari orang tua. Cuma saya karena orang bilang saya nggak pernah orang mau berhenti lah. Ya maksudnya saya ikut mengerjakan sedikit-sedikit yang saya bisa. Makanya kalau dulu dia bilang orang tua saya itu dikasih saya karena saya termasuk anak bontot lah istilahnya, anak terakhir yang nggak punya rumah sendiri, dikasih saya. Cuma begitu kita tempatin, ternyata saya dikasih istilahnya ultimatum kalau saya punya rezeki harus ngasih ke orang tua, sedangkan hasil saya cuma jualan yang modalnya dari utang. Oke, baik Pak. Untuk ini biar mudah-mudi yang selanjutnya teman-teman yang masih muda, yang masih semangatnya, yang masih suka berpoya-poya ya, karena kita tidak tahu kapan musibah itu datang dan kapan masa sakit, karena setelah ada kesehatan pasti ada sakit. Nah jadi maksimalkan masa sehatnya gitu, manfaatkan masa sehatnya, dan uang atau jerih payahnya dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kita tidak tahu kapan kita akan mengalami, karena roda itu terus berputar. Nah mungkin kalau dari Pak Bako sendiri, untuk karena posisi saat ini ada saat terpuruk banget, karena beliau mengharapkan biasanya dari tetangga juga, alhamdulillah kadang ya dari sembako, tapi itu pun belum mencukupi. Nah mungkin dari Pak Bako sendiri mungkin ada saran atau tips buat teman-teman yang nonton video ini. Ya untuk harapan saya yang pertama, saya cepat
sembuh lah. Amin. Karena walaupun saya cuma bisanya dari kuli, tapi kan saya bisa kerja yang menghasilkan minimal kan untuk saya sendiri. Paling lah saya bisanya masak, ya paling nggak masak yang buat makan saya sendiri, karena istri dan anak saya sudah kerja, dan mereka anak saya tidur di mes, yang istri saya kan kerjanya ikut orang lain, istrinya jadi PRT di situ, jadinya makan pun ikut mereka, jadi kita nggak kepikiran makan, yang penting makan saya sendiri. Makanya untuk teman-teman yang kenal saya, karena saya kan banyak sekali teman yang mungkin kenal sama saya, tapi saya nggak terlalu kenal sama mereka karena saya kerjaannya pindah-pindah, yang mau mendonasikan sedikit rezekinya untuk saya, ya di nomor ini atau di akun ini bisa dikonfirmasikan dulu kalau itu kebenarannya. Makanya kalau berminat diteruskan, kalau enggak ya terserah. Cuma saya sendiri bukan meminta-minta, tapi berusaha untuk sembuh dari sekarang. Makanya untuk 2 tahun ini saya terus berusaha untuk sembuh dengan dana seadanya. Bahkan terakhir ini sudah nggak bisa isinya terapi pijat lagi ya, karena cuma jalan-jalan, ngobrol, jalan-jalan, iya, jalan-jalan, ngobrol. Cuma saya nggak menyerah, untuk hidup itu harus berjalan terus. Sedangkan saya cuma tidur di 3x3 itu sendiri. Jadi makanya teman saya ini yang mengajak saya untuk memotivasi orang-orang yang belum kena masalah sama saya bersedia dan berantusias untuk menyalurkan kondisi saya untuk teman-teman jangan sampai kena kayak saya. Bukan berarti saya tuh dulu mampu, cuma karena kesalahan itu jangan sampai mereka sama dengan saya terpuruk, tapi sudah nggak ada istilahnya yang melirik untuk mengalokasikan dananya sedikit untuk berobat pun kayaknya minim gitu loh. Oke Pak, mungkin itu dulu teman-teman. Semoga obrolan ini bermanfaat, memotivasi teman-teman atau yang muda nih wajib nonton ya. Oke, yang teman-teman yang mau komen di bawah ini silakan, dan yang teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang kenal dengan Bapak Bakoh ini yang mau menyalurkan bantuan atau donasi, silakan, nanti kita akan berikan nomor, silakan hubungi nomor ada yang akun ini ya. Jadi kita terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Semoga Allah menyehatkan kita semua, memberkahi hidup kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.